Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori bioheuristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun atau menciptakan pengetahuan yang memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada siswa atau kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Tujuan dari teori konstruktivisme tindakan menciptakan suatu makna dari yang pertama dipelajari. Satu, beda dengan teori bioheuristik untuk siswa yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat tanggung jawab siswa itu sendiri antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme tanggung jawab siswa itu lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun yang kedua, menciptakan membangun kemampuan pengetahuan yang memberi makna pada pertanyaan dan pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Jadi pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru, bisa mengajukan siswa dan mencari pertanyaan itu sendiri kepada orang lain lewat, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahui siswa untuk pembentukan pengetahuan mengembangkan pengertian dan di mana pemahaman konsep secara proses asimilasi yang dan akomodasi mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri terbentuk suatu skema yang menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Tujuan dari teori konstruktivisme adalah yang pertama, satu, adanya motivasi. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme adalah satu, tanggung jawab siswa itu sendiri kepada murid. Jadi pengetahuannya adalah melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Dua, menjadi motivasi siswa. Menggalakkan soalan, membangun kemampuan siswa untuk dimukakan oleh mengajukan dengan menggunakan sebagai panduan pertanyaannya sendiri. Merancang pengajaran. Ketiga, bisa menyangkut pembelajaran secara konkret pertanyaan itu sendiri, mengambil kira sikap pembawaan murid. Lalu yang ketiga, membantu siswa untuk mengambil kira pendapatan mengembangkan bagaimana murid bisa belajar suatu pemahaman konsep secara lengkap. Lima, yang keempat, menggalakkan dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu dan berdialog dengan murid dan guru. 7. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajarannya. 8. Menggalakkan proses murid melalui kajian dan eksperimen. Prinsip-prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa.
Hakikat anak menurut teori belajar konstruktivisme biasa mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan perkembangan kognitif itu sendiri merupakan suatu proses berkesinambungan tentang keadaan tidak sinambung dan keadaan sinambungan. Yang kedua, dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif, anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu cara ampuh kemampuan anak mengkonstruksikan ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak, berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya menurut pandangan konstruktivisme. Hakikat anak menurut teori belajar konstruktivisme biasa mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang dan melainkan melalui tindakan. 1995, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi. Siswa tidak dipandang sebagai suatu yang pasif, sedangkan perkembangan melainkan memiliki tujuan. Merupakan suatu belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin keterlibatan siswa. Berkesinambungan. 3. Pengetahuan bukan suatu yang datang dari luar, tidak melainkan dan dikonduksi secara personal. 4. Yang kedua, pembelajaran bukan transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan tahap perkembangan kognitif. Simulasi kelas. Anak dapat dipahami bahwa kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan cara ampuh pembelajaran kemampuan anak mengkonstruksikan dalam susunan ilmu berbeda-beda dan berdasarkan kematangan intelektual anak, berkaitan dengan anak mengajukan lingkungan menurut teori belajarnya. Menurut pandangan pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja. Siswa tidak dipandang sebagai suatu yang pasif, artinya melainkan bahwa siswa harus secara aktif belajar mempertimbangkan mental seoptimal mungkin pengetahuannya berdasarkan keterlibatan siswa. Kematangan kognitif yang dia miliki. Pengetahuan bukan suatu yang datang dari luar. Siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan sebagai ilmu pengetahuan. Pembelajaran sesuai dengan transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan simulasi kelas, mengumpulkan sejumlah aspek dalam kurikulum bukanlah sekedar pembelajaran, yaitu melainkan siswa mengkonstruksi pengetahuan materi dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. 2. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. 3. Strategi siswa lebih bernilai. Dan 4. Siswa mempunyai kesamaan untuk berdiskusi dengan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Hanbury 1996 mengumpulkan sejumlah aspek dalam kaitannya, mengajukan beberapa saran yang yaitu kaitan dengan siswa mengkonstruksi pembelajaran pengetahuan dengan cara 1. Memberikan kesempatan kepada siswa yang mereka miliki, mengemukakan belajar menjadi lebih dengan bahasa siswa mengerti. Kedua, 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalaman sehingga menjadi lebih kreatif kesamaan untuk berdiskusi. Ketiga, dengan saling kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Pengalaman dan ilmu pengetahuan, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. 5. Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Dan 6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Taylor 1996 mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan pembelajaran sebagai berikut. Konstruktivisme 1. Memberikan kesempatan kepada siswa kelebihannya
mengemukakan gagasan berpikir bahasa sendiri. Dalam proses membina, kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalaman, menyelesaikan masalah, menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. 5. Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan secara langsung mereka dalam membina. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikan dalam suatu situasi. Yang ketiga, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep, yakni murid melalui pendekatan ini membina sendiri kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam suatu situasi baru. Lalu, kelebihan yang keempat adalah kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima adalah seronok. Oleh karena terlibat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sihat, maka mereka akan berasa seronok. Seronok itu senang gitu. Belajar dalam membina pengetahuan baru. Kelemahannya dari teori konstruktivistik ini adalah yang pertama dan yang terakhir, dalam membahasakan kekurangan atau kelemahan. Ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peranan guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Begitu. Lalu kesimpulan. Teori konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan penciptaan suatu makna dari apa yang dipelajari. Suatu atau teori atau pengadaan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori pengembangan mental Piaget, yang merupakan bagian dari teori kognitif juga. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori suatu pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator dan moderator. Pandangan tentang anak dan kalangan konstruktivis yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seseorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema dan yang dimilikinya. Yang kedua, berbeda dengan kognitivisme kognitif ala Piaget. Konstruktif sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar sebagai anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Bahwa pelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengasosiasi pengalaman mereka, bukan kepatutan siswa dalam reaksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Teori konstruktivisme pada dasarnya menekankan pembagian konsep yang asas sebelum konsep itu dibangun dalam kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan. Kesimpulan,
Teori konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan penciptaan suatu makna dari apa yang dipelajari.